Oh, Si pertemuan nah ya Ibu mohon. tadi mohon nembe teh masih tak acan jelas oge sih Bu kedah nuti pertemuan pertama tanapi nu kadua humpul ya teteh. Mohon ya. Tacan Mohon aya, tacan jelas pangintennya tugasna mere subuh itu. mohon Tadi tak aya nu naros geuninganan naon teh resume na di anu mohon mata kuliah Pak Teguh ada apa namanya, harus ada apa itu teh yang nanya teh, lupa deh, ada format yang baku atau gimana apa bebas gitu untuk oh, resumenya. kami tadi wabi ngobrol sareng Teh Dina pami resume mah sapertos eh, ringkasan panginten Bu janten anu didugikeun di narasumber nah hungkul anu ditulis deui ku urang teh kanggo tugasna gitu Oh, iya. panginten Bu. Iya, Mohon. betul betul. Abdi ge kan pun ngupload sih ngan bilih gitu, bilih ayah format anu kedah disamain gitu. Saya Bu, kami biasa nama Bu Vina gitu dulu mah jarang ada format-format yang kayak gitu sih Bu kalau bikin Hmm. khususnya di resume gitu. Oh iya, mohon. Mungkin tos ya tos Zoom meeting orang upload neme uih itu di sekolah langsung gitu. Bu lama semangat atau janten tugasna. Harapan mumpung iya mumpung di sekolah rada lonang terus kemudian di Oh, organisasi terus murang kali berenang nah ini pan murang kali ya nuju UTS ya ge Zoom meeting teh berbarengan sang Zoom meeting murang kali anu kuliah. oke. Tapi tidak ini gua. Iya, atau kempel desa Dayana udah banyak lagi ya. Langsung dilanjut aja atau ya teteh-teteh ya. Iya, Mohon lanjut mangga aja teh. Teh. Yuk. Oke, nah tadi tuh kita sampai ke yang siapa aja sih yang terlibat di penelitian mengenai anak-anak ini gitu. Kalau yang disampaikan sama Profesor Marek ini ada dua eh, tokoh utama. Yang pertama sih anaknya itu bisa jadi objeknya atau bisa juga jadi subjek si penelitian. Maksudnya objek di sini mungkin kalau sebagai objek dia yang diobservasi gitu ya, yang diamati. Nah, kalau sebagai subjek ini mungkin si anaknya itu dia punya peran lebih untuk terlibat di penelitiannya, kayak yang tadi kita bahas seperti si anaknya ngasih pendapatnya atau si anaknya juga mempengaruhi si apa ya nanti hasil atau data-data dari penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, yang kedua ini ada tentu saja si penelitinya itu sendiri yang akan apa meneliti si anak-anak yang jadi bahan penelitiannya begitu. Nah, di sini juga ada tulisan power relationship between the two key players. Jadi tuh apa ya hubungan kuasa kalau istilah yang suka disebut sama Bu Vina mah kayaknya. Jadi eh, apa ya hubungan interaksi di kedua kedua tokoh ini tuh akan sangat berbeda-beda gitu. Ada yang si anaknya hanya jadi objek atau juga ada yang si penelitinya itu dia mengambil sesuatu juga yang disampaikan oleh anak-anaknya kayak tadi kalau ada pendapat atau kalau ada hal-hal yang dilihat oleh anak-anak kayak gitu. Nah, di sini nah, ini sebetulnya sama kayak slide yang sebelumnya teh yang mana ya? Bukan. Yang ini. Nah, ini apa aja sih yang harus kita pertimbangkan ketika melakukan penelitian mengenai anak-anak. Nah, ini sebetulnya apa kayak dikuatkan lagi sama Profesor Tesarnya. Jadi kayak si anak-anak itu punya hak dan punya kebutuhan yang mungkin berbeda dari orang dewasa. Jadi secara etis mungkin kita nggak boleh mengabaikan si hak dan kebutuhan si anak-anak itu sendiri.
begitu. Jadi apa ya, ketika kita melakukan penelitian jangan sampai kita membahayakan anaknya, jangan sampai kita membuat anak-anaknya tidak nyaman mungkin, atau mungkin kayak ketika ada hal-hal yang penting yang ditunjukkan sama anak-anaknya, Teh awas sayang. mungkin itu nggak bisa kita Buang abaikan yang begitu ini teh saja banyak gitu. semut. Terus juga ini si metode sama desain penelitian Makasih yang akan kita sama-sama. lakukan, Tuh, awas apa lari harus jadi lari ini tapi kalau saya semut sih lari. mikirnya ini mungkin Ini dibuang nyambung tuh ke tambah gini apa ya, thank you. kayak semacam yang Enggak, enggak. kemarin tuh Bu Ami tuh sempat ngasih pertanyaan kalau si jawaban yang dikasih anaknya itu berbeda-beda, dan apa mungkin itu kondisinya membuat peneliti tuh bingung, ini nanti gimana hasil penelitian saya gitu. Tapi kalau misalnya kita mendesain dan memilih metode penelitiannya udah kita pertimbangkan baik-baik, jadi si perubahan-perubahan yang terjadi di tengah jalan tuh nggak akan terlalu bikin kita kaget gitu. Oh, ini penelitian saya bisa lanjut nggak ya kalau hasilnya seperti ini. Tapi kita masih tetap lanjut dengan penelitiannya, meskipun nggak sesuai dengan yang kita prediksikan di awal gitu. Jadi lebih ngalir gitu sih penelitiannya. Itu kalau saya pribadi ya, tapi kalau misalnya ada yang punya pandangan lain mangga gitu. Nah, terus juga ini sama kayak yang tadi, jadi kita tuh tetap harus menjaga si anak-anaknya dari hal-hal yang mungkin akan merugikan si anak-anaknya itu sendiri gitu. Atau bahkan Profesor Marak tuh sempat bilang, atau bahkan kayak mengancam institusi kitanya gitu. Jadi kayak kalau kita melakukan penelitian tapi nggak bertanggung jawab misalnya, atau kita menyalahi kode etik yang bisa dirugikan pun kayak institusi kita sendiri gitu. Apakah misalnya nanti ada kasus, bisa jadi kasus, atau malah jadi ada presiden buruk kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ini ya. Ini kurang lebih sama juga sih Teh kayak tadi. Jadi si anak-anaknya tetap kayak dilibatkan, tapi mungkin dilibatkan ini nggak jadi dieksploitasi gitu. Jadi beda antara melibatkan si anak dengan mengeksploitasi anak-anak gitu. Jadi jangan sampai penelitian yang kita lakukan itu berdampak buruk ke si anaknya itu sendiri kayak gitu. Dan tetap menjaga privasi dan si anak-anaknya itu kayak mungkin namanya kita samarkan, atau misalnya kayak tempat tinggal, lingkungannya itu kan mungkin ada pertimbangan yang kita nggak bisa buka semua gitu. Dan juga kalau misalnya kita mau melakukan penelitian mengenai anak-anak, atau kita akan meneliti dengan bersama anak-anak, kan anak-anak juga pasti punya orang tuanya gitu ya, harus dengan seizin orang tuanya misalnya, atau si anaknya juga harus mau gitu berdasarkan konsen si anaknya. Jadi si anaknya juga bersedia gitu, jadi nggak berdasarkan paksaan si penelitinya kayak gitu. Nah, ini tuh kalau di sini saya ngelihatnya mungkin kalau Profesor Marek tuh kan dia seneng banget nih melakukan penelitian yang berkaitan dengan anak-anak gitu. Jadi dia melihat hal yang nggak bisa dilihat sama orang dewasa. Kayak di gambar itu ada anak-anak ngegambar saudaranya, terus ngegambar ada unicorn kayaknya gitu. Terus jadi si anak-anak tuh punya cara sendiri memandang dunia di sekitarnya gitu, dan itu kan hal yang seperti itu yang nggak bisa didapat sama orang dewasa yang mungkin istilahnya mah pikirannya udah terkontaminasi gitu kan. Kalau anak-anak mah ya jujur gitu, jadi polos si pemikirannya. Tapi justru hal itu yang membuat penelitian mengenai anak-anak itu berharga gitu. Nah, kalau di sini ini berkaitan sama interaksi kita antara peneliti dan anak-anak yang akan terlibat di penelitian kita. Nih, kalau yang pertama itu ada model interaksinya
Jadi kita melakukan penelitian mengenai anak-anak dan di sini implikasinya si anak-anaknya itu akan berada di posisi sebagai objek gitu. Nah kalau Profesor Marek ini kayaknya beliau senang menyimbolkan sesuatu dengan gambar. Jadi beliau ngambil pakai gambarnya yang ada orang dewasanya yang dia terlihat banget entah dia dokter atau dia peneliti, dari bajunya, dari peralatan yang dia pakai dan posisi orang dewasanya dengan anak-anak itu menunjukkan perbedaan power gitu. Jadi kelihatan kalau si orang dewasanya itu yang berada di posisi lebih tinggi daripada anak-anaknya gitu. Terus yang kedua di sini ada gaya menelitinya, melakukan penelitian bersama anak-anak gitu. Jadi di sini pakai gambar yang berbeda. Jadi seorang dewasanya itu posisi duduknya bahkan lebih rendah dari si anak-anak yang sedang bicara di situ. Jadi di sini tuh anak-anaknya dilihat sebagai expert. Jadi orang dewasanya yang betul-betul mencari tahu hal yang diketahui oleh anak-anaknya gitu. Dan kemudian di sini yang ketiga ada juga jenis penelitian oleh anak-anak gitu. Jadi berarti di sini si anak-anaknya pun terlibat melakukan sesuatu yang akan berpengaruh ke penelitian yang sedang dilakukannya. Jadi di sini si anak-anak tuh punya peran penting sebagai social actor gitu. Jadi apakah anak-anaknya bisa memberikan pendapatnya, dia ngasih masukan, atau dia ikut melakukan sesuatu di dalam penelitiannya, kayak gitu. Nah ini tuh tadi ya model yang pertama yang anak-anaknya hanya sebagai objek. Jadi di sini tuh semua proses penelitiannya dari mulai mencari pertanyaan penelitian, mendesain, terus merumuskan hal-hal yang ingin dicari di penelitiannya, pokoknya sampai akhir hasil penelitiannya itu dilakukan oleh si orang dewasa atau oleh penelitinya sendiri. Jadi si anak-anak mah nggak menentukan apa-apa, dia cuma ditanya mungkin atau cuma diobservasi aja, dan nanti hal yang menentukan kepenelitiannya itu benar-benar di tangan si orang dewasa gitu. Jadi dengan cara yang seperti ini tuh terkesannya kalau si anak-anak itu diasumsikan sebagai sebagai individu yang nggak kompeten, sebagai individu yang tidak bisa diandalkan, atau bahkan sebagai individu yang gak bisa apa-apa anak-anak mah gitu. Karena di sini semua step-step penelitiannya itu berdasarkan hasil keputusan orang dewasanya aja gitu. Nah, kemudian di model, ini ditambahin lagi contoh yang research on children. Jadi yang si anak tuh hanya sebagai objek gitu. Jadi di sini ada ilustrasi orang dewasanya itu hanya melihat anak-anak dari jauh gitu. Jadi mungkin dalam kondisi ekstrimnya bahkan mungkin nggak ada interaksi sama anak-anaknya gitu. Jadi kita hanya melihat dari luar aja sih yang ditunjukkan anak-anaknya begitu. Dan ini juga ada form yang balik lagi, ini pasti ada standar bakunya yang si orang dewasanya entah hanya checklist atau nyetet aja gitu. Jadi ya digalinya hanya sesuai yang ada di form ini aja kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada tipe yang kedua, yaitu penelitian bersama anak-anak. Nah, di sini di tipe yang ini si anak-anak tuh dianggap sebagai individu yang dia tuh punya ilmu, atau si anak-anak tuh tahu gitu, si anak-anaknya dalam posisi dia punya sesuatu yang bisa di-share sama orang dewasa begitu. Jadi entah itu pandangannya anak-anak atau keinginannya anak-anak. Nah itu tuh jadi salah satu data yang bisa diolah juga di penelitiannya kayak gitu. Dan bahkan kalau menurut UNICEF itu, jadi si anak-anak tuh bisa jadi sebagai partner untuk
sebagai partner diskusi orang dewasa gitu. Jadi ketika ada satu permasalahan di lingkungan, kita boleh nanya ke anak-anak, menurut si anak-anak masalah ini tuh gimana sih? Terus anak-anak tuh inginnya masalah ini tuh seperti apa? Jadi kayak kita nyari solusi bareng-bareng bersama anak-anak dengan kita melihat perspektif si anak dalam melihat isu tersebut gitu. Nah, kemudian kalau di sini ini tuh sama kayak tadi sejauh apa sih keterlibatan anak-anak dalam penelitian gitu ya. Di sini ada yang si anaknya terbatas gitu, jadi mungkin nggak banyak yang bisa kita gali dari anak-anaknya, atau juga bisa jadi kita tambahin lagi keterlibatan si anak-anaknya bisa juga berkolaborasi sama orang dewasa misalnya gitu, atau bahkan yang lebih lebih jauhnya lagi, kita tuh kayak ngasih kebebasan gitu ke anak-anaknya, si anak-anaknya bisa menentukan sesuai keinginannya dia, atau misalnya si anaknya bisa menyampaikan pendapatnya dia kayak gitu. Nah, terus di sini juga apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika melakukan penelitian ke anak-anak ini, mungkin sebagai cara untuk mengumpulkan datanya mungkin ya. Jadi kita bisa pakai survei, bisa pakai wawancara, drawing tuh kalau yang saya tangkap, jadi si anaknya yang menggambar gitu. Jadi kita mengajak anak-anaknya menggambar, terus dia ceritain gitu kan. Itu si anaknya pun dapat kesempatan untuk menceritakan apa yang dia pahami melalui gambarnya gitu. Terus bisa juga kita diskusi sama anak-anaknya, atau kalau di sini yang fotografi itu ada gambar si anak-anaknya kayaknya diminta foto deh, dia fotoin lingkungannya kayak gitu. Terus bisa juga kita melihat si perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anaknya kayak gitu. Nah, ini tuh yang tadi salah satu cara mungkin mengumpulkan data ketika melakukan penelitian bersama anak-anak. Jadi kita lihat si anak-anaknya diminta buat foto, terus dia gambarin di perspektifnya dia apa sih yang dia lihat di lingkungannya tuh kayak gitu. Oh, ternyata si anak-anak itu dia punya impian sendiri tentang lingkungan tempat tinggalnya kayak gitu. Dan kita ini tuh hal yang nggak bisa kita dapat kalau kita nggak berinteraksi langsung sama anak-anaknya kayak gitu. Nah, di sini juga ada gambaran anak-anak masih tentang lingkungan rumahnya, terus apa yang dia lihat di lingkungan rumahnya gitu. Ternyata kita bisa tahu ada hewan peliharaan apa aja yang ada di lingkungan itu. Terus si anak tuh melihat apa aja, misalnya apakah ada pohon, apakah ada teman-teman yang dia suka main bareng kayak gitu. Dan ini mungkin level lebih tingginya lagi ya Teh ya, karena kalau nggak salah Profesor Mareknya juga bilang pelibatan si anak-anak dalam penelitian ini tuh memang tetap harus disesuaikan mungkin dari umur anak-anaknya juga atau kemampuan si anaknya. Kalau di sini tuh ada yang anak-anaknya diajak buat kayak bikin maket kayaknya ya, jadi si anaknya ikut melakukan diskusi gitu selama penelitiannya. Nah, ini juga sama, si anak-anaknya bikin bagan atau bikin model mengenai si penelitiannya kayak gitu. Tapi kalau saya nggak salah, Profesor Mareknya juga bilang sebetulnya si metode-metode ini tuh bisa aja dilakukan ke anak-anak, nggak tanpa melihat usianya, tapi tetap kita sesuaikan dengan metodenya aja gitu. Jadi kan nggak mungkin anak usia 3 tahun tapi kita minta untuk melakukan hal yang baru bisa dilakukan sama anak usia SD misalnya gitu. Nah, kalau ini tuh
ini kayak semacam apa ya, data-data yang dikumpulkan dari satu penelitian yang melibatkan anak gitu. Jadi di sini si anaknya mungkin ada yang diminta ngegambar, terus si anaknya diminta untuk ceritain hasil gambarannya apa. Terus di sini ternyata ada macam-macam pendapat anak-anaknya. Kalau misalnya ada gambar apa dari gambar yang pertama ini teh ayunan misalnya, ternyata beda anak, beda komentar yang dikasih ke anaknya gitu. Jadi kan ini kan apa yang membuat si penelitian kita lebih kaya gitu, nggak terbatas dari satu pendapat anak aja kayak gitu. Dan ini apa mungkin kayak semacam simpulan yang didapat dari hasil kita mencari apa ya, mencari informasi dari anak-anaknya itu. Nah, kemudian ini juga sama kurang lebih kayak tadi. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap sih di sini mungkin ada apa ya, ada satu taman bermain dan apa entah dalam pembuatannya atau dalam evaluasi si taman bermainnya itu mereka melibatkan anak-anak. Jadi mereka tahu keinginan anak-anak tentang si taman bermain ini seperti apa sih kayak gitu. Nah ini juga sama. Jadi kalau nggak salah ini tuh ada satu taman bermain di entah saya nggak tahu ini di mana tempatnya. Jadi si tempat bermain ini tuh dibuat berdasarkan apa ya, berdasarkan kayak jajak pendapat sama anak-anak gitu. Jadi mungkin kalau orang dewasa ngelihatnya ini tempatnya tuh kayak bukan tempat bermain buat anak-anak karena banyak batunya, kayak kesannya gak aman atau ini nggak ada mainan anak-anaknya. Tapi ternyata setelah kita tanya ke anak-anak, anak-anak tuh ingin tempat yang seperti ini gitu. Jadi apa ya? Ini hal buat menunjukkan kalau mungkin pendapatnya anak-anak tuh bisa jadi berbeda sama orang dewasa, tapi kalau misalnya itu sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya, ya kenapa enggak kayak gitu. Tapi pasti ini banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya ya Teh ya, nggak hanya karena anak-anaknya mau langsung dibuat kayak gitu. Sebentar ya Teh, saya sambil mau ngecas laptopnya dulu. Nah, oke. Nah, ini selanjutnya kalau yang ini yang tipe yang ketiga. Kalau tadi kan ada tipe yang pertama itu yang anak-anaknya hanya sebagai objek. Terus yang kedua anak-anaknya berkolaborasi sama orang dewasanya. Yang ketiga itu kalau yang saya lihat di sini sih penelitiannya itu dilakukan oleh anak. Jadi semua step-step penelitiannya itu bukan diserahkan sih, jadi betul-betul si anaknya yang merumuskan gitu. Tapi mungkin kalau saya melihatnya pasti ada campur tangan orang dewasa juga sih ya, tapi porsinya mungkin ini lebih banyak ke anak-anaknya kayak gitu. Jadi proyeknya itu diinisiasi oleh anak-anaknya kayak gitu. Jadi di sini kita bisa tahu lebih banyak apa sih yang anak-anak inginkan, dan kita juga bisa kasih kesempatan ke anak-anak untuk berpendapat. Mereka juga belajar untuk aware sama lingkungannya seperti itu. Nah, terus udah deh ini ternyata slide terakhir. Jadi mungkin yang ingin ditekankan tuh dengan melakukan penelitian yang melibatkan anak-anak atau anak-anak dikasih porsi lebih dalam penelitiannya, ternyata itu hal yang membawa dampak baik juga gitu. Selain ke penelitian yang sedang kita lakukan, tapi kita pun ngasih kesempatan ke anak-anak untuk muncul gitu, untuk peduli sama lingkungannya, atau si anak itu kita stimulasi untuk lebih besar rasa ingin tahunya gitu kan. Karena ketika kita ajak anak-anak diskusi, mau gak mau si anaknya pun akan mikir gitu kan, atau anak-anaknya akan melihat ke lingkungannya kayak gitu.
Udah teteh. Kalau itu yang apa ya, yang saya tangkap dari si presentasi Profesor Marek kemarin gitu. Mangga kalau teteh-teteh ada pendapat lain atau misalnya ada yang mau disampaikan, sambil aja ya teh ya. Terima kasih Teh Nadira. Alhamdulillah nih ada Teh. pencerahan. buat tugas ya teh ya sebenarnya wah. Iya betul. Nuhun teh. Saya nama rada kabuka. Alhamdulillah. Kinu pami tugasna ku bahasa Inggris oge resumeuna. Nginten tebu kenging ku bahasa Abdi Indonesia. memual Ibu teu sanggup. Mun abdi oge teh sanggup, aduh ya Allah. Nya pilih kedah ku bahasa Inggris nya mana di Google Translate. Maksakeun. Hatur nuhun ya Teh Nadira atas ilmu. Sami-sami teteh. Boleh Udah pindah diajak. recordnya nggak? Soalnya saya datangnya tengah-tengah. Jadi dari pas itunya apa? Pas mendengarkannya di tengah-tengah apa barangkali ada yang punya record dari awal gitu. Minta bantuan. Recording stopped. Tenang, Oh, iya, tenang ini. nanti di-share sama Iya. admin. Siap. Soalnya saya dari sekolah baru nyampe tadi jam berapa? Jam 1:30 kalau nggak salah. Ada perlu dulu keluar. Iya, tadi ini Iya. udah di-record teteh. Iya, makasih ya Teh Nadira sama teman-teman semuanya. Iya, sama-sama. Dari Nadira. Bunda Risa, Teh Rizka, Dianto sharingnya, Bu Neni. Kalau yang Hayang. Gimana, Upami Teh? enjing penulisan akademik sesuai jadwal henteu? Oh, kalau tadi teh saya teh sempat ngobrol sama Teh Lutfi juga PJ-nya.